Halo semuanya, kami dari kelompok B3. Pada video CBL kali ini, kami akan membahas mengenai strongyloidiasis pada ayam. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, berikut merupakan topik bahasan dari strongyloides pada ayam. Yang pertama, kami akan membahas pendahuluan, pembahasan mengenai strongyloidiasis, sinyalemen dan anamnesa, pemeriksaan fisik, dan laboratorium. Kemudian penanganan dan juga kesimpulan. Siapa yang udah pernah dengar penyakit strongyloidiasis? Nah, penyakit ini bikin ayam-ayam kita jadi nggak sehat. Penyebabnya adalah parasit jenis nematoda yaitu Strongyloides avium. Mereka masuk ke tubuh ayam melalui kulit ataupun saluran pencernaan. Bayangin aja, cacing-cacing kecil itu bikin ayam kita jadi lemas, nggak nafsu makan, bahkan bisa sampai diare dan kurus kering. Cacing ini biasanya ditemukan di usus halus unggas, khususnya pada sekum. Nah, untuk memastikan ayam kita beneran kena strongyloidiasis atau enggak, kita memerlukan pengujian lab, yaitu tujuannya untuk kita tahu pasti ayam kita sakit apa, identifikasi parasitnya, dan juga metode pemeriksaannya. Selain itu juga kita dapat mengetahui seberapa parah penyakitnya dan bisa langsung dicari tahu pengobatan yang efektif dan juga efisien. Jadi sebelumnya perlu diketahui bahwa strongyloidiasis pada ayam itu disebabkan oleh Strongyloides avium. Untuk etiologinya sendiri, ini berasal dari film Nematoda dengan ordo Rhabditida, dengan subfamili Strongyloididae, dengan genus Strongyloides. Untuk hospes dari Strongyloides avium ini ada ayam, kalkun, angsa, dan juga burung liar. Untuk predileksinya itu berada pada usus halus. Selanjutnya siklus hidup strongyloides. Pada penyakit strongyloidiasis. Strongyloides yang dewasa memasuki tubuh inangnya atau host melalui kulit secara langsung. Apabila di lab, biasanya melalui diinjeksi pada seputan. Dalam 24 jam, strongyloides akan bermigrasi di dalam tubuh inangnya. Apabila dalam kasusnya strongyloides avium yang kami bahas akan bermigrasi menuju ke sekum. Kemudian, dalam proses migrasi ini, mereka berganti kulit, molting, sehingga muncullah cacing yang betina, dan reproduksi dimulai dari situ. Dengan reproduksi yang terjadi, maka dikeluarkanlah telur-telur strongyloides. Telur-telur strongyloides kemudian dikeluarkan oleh feses, yang dimana kami mengidentifikasi adanya strongyloides pada hewan melalui feses mereka. Melalui feses ini, sejatinya apabila mereka menetas, strongyloides akan menjauhi dari feses untuk meningkatkan chance mereka atau kesempatan mereka untuk menginfeksi hewan-hewan lain. Penularan strongyloides pada ayam bisa terjadi melalui beberapa cara yang melibatkan siklus hidup langsung dan lingkungan yang lembab. Yang pertama yaitu melalui penetrasi langsung melalui kulit, yang mana larva infektif atau L3 dari strongyloides yang berada di tanah atau di terkandang yang lembab dapat menembus kulit ayam, terutama pada bagian yang tidak berbulu seperti bagian kaki dan kloaka. Nah, rute ini merupakan rute penularan percutaneous atau melalui kulit. Yang kedua yaitu ingesti larva infektif, di mana ayam dapat tertular dengan cara menelan larva L3 yang terdapat di lingkungan, misalnya dari tanah, pakan, atau air yang tercemar oleh feses ayam terinfeksi. Dan yang ketiga, transmisi melalui telur atau kontak vertikal. Jadi meskipun jarang pada ayam, dalam beberapa kasus hewan lain transmisi dapat terjadi secara vertikal, yaitu dari induk ke keturunan melalui telur. Nah, pada ayam ini hal ini belum terbukti kuat, tetapi hal ini penting untuk menjaga kebersihan sarang dan tempat bertelurnya. Dan yang terakhir yaitu autoinfeksi pada spesies tertentu saja, itu di mana beberapa spesies strongyloides pada hewan lain mampu menyebabkan autoinfeksi, yaitu larva berkembang dalam tubuh inang tanpa keluar ke lingkungan. Namun autoinfeksi ini belum dilaporkan secara pasti pada ayam. Baik,
selanjutnya kita masuk pada gejala klinisnya sendiri, di mana yang pertama biasanya terjadi diare, ini berwarna kehijauan ataupun berlendir akibat dari iritasi usus. Lalu yang kedua adanya penurunan nafsu makan, di mana ayam ini biasanya tampak kurang aktif dan enggan untuk makan. Yang ketiga ada penurunan berat badan karena malabsorpsi nutrisi di usus. Yang keempat ada pertumbuhan terhambat, di mana biasanya ini terjadi pada anak ayam. Lalu yang kelima ada lemah dan lesu. Ini biasanya ayam sering sekali beristirahat dan juga mereka tampak tidak aktif. Lalu yang keenam adanya anemia, di mana biasanya ini tampak pada jenggot dan pial yang tampak pucat. Lalu yang ketujuh ada bulu kusam. Biasanya bulu tampak berdiri dan juga tidak mengkilat. Baik, kami akan melakukan pemeriksaan feses pada ayam milik salah satu warga di Badung, Bali, yaitu Pak Sada, sebagai tindakan preventif terhadap infeksi parasit. Pak Sada ini memiliki ayam berumur 3 bulan dengan nafsu makan normal dan konsistensi fesesnya yaitu padat, namun belum pernah dilakukan pemberian obat cacing. Pak Sada ini membeli ayam tersebut di pasar sekitar 2 minggu yang lalu. Meskipun tidak menunjukkan gejala klinis yang mencolok seperti nafsu makan yang masih normal dan fesesnya padat, tapi pemeriksaan ini penting dilakukan mengingat riwayat pembelian dari pasar yang berpotensi memiliki sanitasi yang kurang baik dan belum adanya tindakan pencegahan. Ini bertujuan untuk mendeteksi dini keberadaan parasit, khususnya Strongyloides avium, dan mencegah kemungkinan infeksi lebih lanjut. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan tentang pemeriksaan fisik dan pengambilan sampel feses pada ayam. Pemeriksaan fisik pada ayam bertujuan untuk mengenali gejala klinis yang berhubungan dengan infeksi cacing Strongyloides. Yang selanjutnya adalah pengambilan feses. Sampel yang ideal itu adalah sampel feses segar yang bisa diambil langsung dari kloaka atau dari lantai kandang. Kemudian diambil itu segera setelah ayam buang kotoran. Kemudian waktu terbaik pengambilannya adalah pada pagi hari karena saat itu larva Strongyloides lebih banyak dikeluarkan bersama feses. Ambil sekitar 5 gram feses, kemudian masukkan ke dalam pot sampel yang steril. Jika tidak segera diperiksa, simpan sampel di dalam lemari pendingin suhu 4 derajat Celcius agar larva tidak berkembang lebih lanjut. Halo semua, sekarang kita lanjut ke pemeriksaan laboratorium. Di ruang praktikum 5, laboratorium parasit. Adapun metode yang digunakan adalah metode pemeriksaan feses secara kualitatif. Alat dan bahan yang digunakan adalah feses ayam, Aquades, gelas beker, lidi, pipa tetes, saringan, kaca objek, dan kaca penutup. Prosedur pertama adalah ambil kurang lebih 3 gram feses atau setara dengan ukuran biji kemiri menggunakan alat lidi. Sampel ini kemudian dimasukkan ke dalam gelas beker untuk dilakukan proses selanjutnya. Tambahkan sekitar 30 ml Aquades ke dalam gelas beker yang berisi feses, aduk campuran tersebut secara perlahan namun merata hingga menghasilkan urutan yang homogen. Proses ini penting untuk memastikan bahwa semua elemen dalam sampel tercampur dengan baik. Larutan feses yang telah homogen kemudian disaring menggunakan saringan untuk membuang elemen-elemen kasar seperti serat makanan atau partikel besar lainnya yang dapat mengganggu proses pengamatan mikroskopis. Setelah penyaringan selesai, ambil cairan hasil saringan menggunakan pipet tetes, pastikan pipet yang digunakan bersih dan steril untuk menghindari kontaminasi. Teteskan beberapa tetes filter tersebut ke atas kaca objek secara hati-hati. Usahakan tetesan tidak terlalu banyak agar tidak meluber saat ditutup dengan kaca penutup. Kaca objek yang telah berisi sampel kemudian diamati di bawah mikroskop. Dalam pengamatan ini, kami menggunakan pembesaran mikroskop sebesar 40 kali dan juga 100 kali, serta dilakukan pemutaran lensa objektif secara perlahan untuk mencari fokus yang paling jelas. Baik, itulah tadi pemeriksaan laboratorium dengan metode pemeriksaan feses secara kualitatif. Selanjutnya adalah hasil pemeriksaan dan diagnosis.
Nah teman-teman, setelah kami melakukan pengamatan secara mikroskopis, kami menemukan larva labditiform yang khas dengan bentuk panjang dan juga transparan. Nah, ciri-ciri ini sesuai dengan morfologi larva dari Strongyloides avium tersebut. Selain kami menemukan larva, kami di sini juga menemukan telur dari Strongyloides avium itu, di mana telur ini memiliki ciri-ciri berdinding tipis dan juga berbentuk oval, dan di dalamnya terdapat larva dari Strongyloides avium itu sendiri. Nah teman-teman, dari hasil penemuan uji mikroskopis tadi, kami pun menyimpulkan bahwa ayam yang kami periksa pada pemeriksaan kali ini positif terinfeksi Strongyloides avium. Penanganan terhadap ayam yang terinfeksi Strongyloides avium, yaitu cacing lurus halus, memerlukan tindakan yang terpadu dan tepat sasaran. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mengisolasi ayam yang sakit guna mencegah penyebaran infeksi ke ayam lain dalam satu populasi. Setelah itu, dilakukan pemberian obat antihelmintik yang efektif melawan Strongyloides, seperti levamisol atau ivermectin, dengan dosis yang sudah disesuaikan dengan anjuran dokter hewan. Selain pengobatan, sanitasi kandang harus ditingkatkan secara menyeluruh. Kandang perlu dibersihkan secara rutin, feses dibuang, dan alas kandang diganti secara berkala untuk memutus siklus hidup cacing. Biosecurity juga diperketat dengan cara melakukan desinfeksi kandang dan peralatan, serta membatasi lalu lintas orang maupun hewan ke dalam area kandang guna mencegah infeksi ulang. Untuk mendukung proses pemulihan, ayam yang terinfeksi juga diberikan tambahan vitamin dan nutrisi guna memperkuat sistem imun dan mempercepat pemulihan kondisi tubuh. Pendekatan yang menyeluruh ini diharapkan dapat mengatasi infeksi secara efektif dan mencegah penyebaran lebih lanjut. Baik, jadi di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari hasil video yang telah kami buat. Berdasarkan hasil dari pemeriksaan feses ayam milik Pasida dan identifikasi secara mikroskopis yang telah dilakukan, ditemukan adanya larva Strongyloides avium dengan morfologi rhabditiform yang khas. Hal ini menegaskan bahwa ayam tersebut terinfeksi Strongyloidiosis, yaitu suatu penyakit yang disebabkan oleh nematoda parasit dari genus Strongyloides. Temuan ini menunjukkan pentingnya pemeriksaan rutin terhadap hewan yang berasal dari lingkungan yang beresiko tinggi seperti pasar unggas meskipun belum menunjukkan suatu gejala klinis. Sehingga pentingnya deteksi dini melalui pemeriksaan native feses dapat membantu mengidentifikasi infeksi subklinis dan mencegah perkembangan penyakit secara lebih lanjut. Hal ini juga mendukung prinsip kontrol parasit, yaitu diagnosa yang tepat, pengobatan yang sesuai, dan pencegahan melalui sanitasi lingkungan serta manajemen pemeliharaan yang baik. Sehingga dalam kasus ini mencerminkan bagaimana pendekatan parasitologis tidak hanya berperan dalam diagnosis secara individual, tetapi juga dalam strategi pengendalian penyakit di tingkat populasi hewan ternak maupun hewan peliharaan. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan untuk membuat video ini.